Sebenarnya sekitar tahun 2016, 2018 gitu ya. Intinya pas aku masih bocil ya. Aku tuh telah melewati fase yang namanya pembuatan YouTube channel atau content creating seperti ini ya. Ya sebenarnya bukan aku aja ya, mungkin mungkin kalian yang nonton videonya ini tuh juga telah melewati fase yang sama. Ada hal yang menarik perhatianku sejak ya sekitar minggu lalu ya sebenarnya. Sejelek apapun video yang kita telah buat pada masa-masa tersebut ya, video tersebut tuh spesial ya. Sejelek apapun videonya tuh sudah punya barnya sendiri. Channelnya ini tuh sudah berlangsung sejak tahun 2018 ya. Ya tentunya video ini tuh nggak sesuai label ya. Ini lebih ke video yang formatnya berbeda dikit daripada video-video sebelumnya. Cuman ya beberapa sudah tak private atau tak hapus. Sebenarnya tujuan aku membuat video ini tuh sebagai pengumuman lah, ya ngubah format lah dikit. Sebelum itu aku perkenalan diri terlebih dahulu ya. Ya perkenalkan, nama saya Ananda. Aku adalah seorang desainer grafis, ilustrator, kadang juga videographer dan fotografer. Quotes jack of all trades, master of none itu juga masuk akal ya. Susah kok kalian itu mau mencoba mahir atau menguasai suatu sektor tapi ya kurang mampu, ya kadang hobi yang lain juga ikut menarik, hobi yang lagi satu juga ikut menarik gitu, kayak bingung gitu mau spesialisasi di bagian mana gitu. Jadi aku saranin dikitin hobi. Pilih satu ataupun dua hobi itu udah cukup sebenarnya. Alasan aku membuat video ini atau channel ini secara umum ya, itu karena ya hobi-hobi tersebut ya, daripada dibiarin gak berguna sama sekali, digunain lah dikit. Kadang ya biar pengetahuan-pengetahuan tersebut itu bisa disebarluaskan lah, melainkan hanya mencapai broader audience, bisa juga digunakan untuk mengembangkan komunitas-komunitas yang telah ada, memberi kalian penjelasan, masukan, ataupun ya bisa juga dalam bentuk tutorial. Apapun itu, aku komit lah dikit dalam membuat video-video tersebut. Ya kadang cuman untuk ngilangin bosan ya. Sebenarnya aku tuh lagi pas liburan ya, liburan lulusan SMA menjelang tahun pertama kuliah lah. Ada satu hal ya yang terus muncul, terutama di field-field yang aku telah lewati ya. Kadang di negara ini tuh ya beberapa orang itu susah mencari informasi spesifik mengenai suatu masalah, troubleshooting dan lain sebagainya. Dalam bahasa yang kita gunakan itu agak susah ya jelasinnya ya. Kadang hal-hal tersebut itu spesifik banget, jadi tidak susah lah mengakses informasi-informasi tersebut. Nah dengan itulah aku itu ingin berkomitmen lah dikit untuk membantu audiens tersebut yang ingin mendapatkan informasi khusus tersebut. Barangkali kamu tuh bisa membuka skill-skill baru ya, walaupun ya di sektor yang fisikal gitu ya, kayak buat ilustrasi atau lukisan kanvas gitu ya. Walaupun aku tidak terlalu mahir di bidang tersebut ya, itu tidak menghentikan aku dalam menikmati ataupun berpendapat di bidang tersebut ya. Dengan itulah aku tuh ingin banget membuat video sejenis edukasi yang aku jelasin sebelumnya ya. Nah meskipun kalian tuh sudah tahu lah semua topik-topik dari semua bidang-bidang yang aku telah jelasin sebelumnya, kalian tuh juga harus mengetahui berbagai perangkat ataupun software-software yang aku gunakan untuk video-video selanjutnya ya. Ya anggap aja sebagai gambaran umum lah. Software ini tuh biasanya digunakan untuk ya sebenarnya udah umum ya, untuk ngedit foto ya, ngedit grafis dan lain sebagainya. Media-media digital yang kalian lihat setiap hari seperti desain grafis, poster, banner, cover buku, digital painting atau ilustrasi, desain web, UI UX, komposit foto atau kolase, desain cetak juga bisa seperti brosur, kartu nama atau kemasan, itu buatnya semua di Adobe Photoshop. Walaupun bagi beberapa orang itu bukan menjadi pilihan yang utama ya, bisa saja mereka punya alternatif yang tersendiri ya, bisa saja karena masalah budgeting gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi standar industri, Photoshop itu sudah umum banget ya, kursusnya sudah banyak. Bisa juga kalian tuh modifikasi workflow-nya kalian sendiri dengan nambah preset ataupun plugin gitu. Mungkin kalian dengar penjelasanku tuh ya kayak mikir, wih Photoshop nih kayaknya emang gak ada downsetnya ya. Salah sih sebenarnya. Tentunya Photoshop itu tidak lepas ya dari kontroversi ataupun kritik oleh penggunanya itu sendiri. Nah untuk kritiknya itu sendiri itu nggak hanya berlaku bagi Adobe Photoshop ya, ini
berlaku bagi Adobe secara umum. Yang paling terkenal tuh ya model subskripsi ataupun langganan yang mereka integrasikan bagi semua software yang mereka buat. Penggunaan software pun tentunya bayar ya, tapi kalau mau cancel subskripsi atau batalin langganan itu juga ikut bayar, jadi nggak masuk akal kan. Ada pun juga kontroversi di mana Adobe itu menggunakan data-data ataupun karya dari penggunanya itu sendiri untuk training atau melatih AI-nya mereka. Ya mungkin saja aku bisa perjelas di kemudian hari ya. Overall software yang bagus ya. Bagi penonton aku tuh punya beberapa saran bagi kalian ya. Yang kedua itu ada Adobe Illustrator ya, beda dikit dengan, walaupun ya mirip lah dikit dengan Adobe Photoshop ya. Bedanya Adobe Illustrator itu lebih teknis. Kadang aset-aset yang kamu gunakan untuk membuat poster gitu di Adobe Photoshop itu ya barangkali dibuat di Adobe Illustrator, misalnya kayak aset yang berbasis vektor atau PNG gitu. Itu biasanya dibuat di Adobe Illustrator. Misalnya seperti logo channel atau banner channel ini tuh aku buatnya di Adobe Illustrator ya. Kadang kayak fine logo gitu, fine graphic gitu. Buatnya semua di Adobe Illustrator. Aku tuh dulu kira belajar Adobe Illustrator tuh bisa semudah belajar di Photoshop ya. Dan tentunya aku salah. Ya walaupun beberapa tool ataupun fitur yang tersedia di Illustrator tuh bisa identikal dengan yang ada di Photoshop ya, tapi realitanya tuh juga bisa berbeda. Nah, saat kalian mencapai UI utamanya itu kalian akan dibombardir dengan icon-icon yang gak begitu familiar ya. Semuanya itu mungkin saja bisa terlalu teknikal ya bagi kalian ya. Melainkan kalau kalian tuh ya mampulah mengorbankan waktu mengikuti setiap detik pada video kursus dengan durasi 6 jam. Kalian tuh mungkin bertanya ya, apa sih benefitnya? Nah, aku akan jelasin ya. Adobe Illustrator tuh berbasis vektor ya, melainkan dengan Adobe Photoshop yang biasanya menggunakan pixel ataupun raster. Misalkan kalian itu di Photoshop ingin memperbesar atau resize suatu gambar yang sudah tersedia. Nah, biasanya itu gambarnya berukuran relatif kecil ya. Nah, setelah kalian resize fotonya itu, kalian tuh masih bisa lihat pixel-pixel individualnya ataupun bitmapnya. Sedangkan di Illustrator kualitasnya tuh ya nggak terdampak sama sekali. Menurutku kedua software ini secara fungsional masih setara ya. Bahkan penggunaan kedua software ini secara bersamaan itu juga bisa meningkatkan kualitas dan workflow desain kalian. Misalkan saat kalian mendesain sesuatu di Photoshop itu kalian mungkin saja bisa kesusahan mencari aset yang sesuai dengan gaya ataupun tema yang kalian inginkan. Daripada ngabisin banyak waktu buat nyari aset di Google, disinilah Illustrator itu dapat membantu. Nah, hal tersebut itu dapat dimulai dengan membuat aset yang kalian inginkan di Illustrator. Geser aset tersebut dari kanvas Illustrator ke kanvas yang ada di Photoshop, sesuaikan dengan preferensi kalian, dan selesai. Ya, itu aja penjelasannya. Lanjut ke sektor video editing ya. Aku tuh lanjut di sektor sudah menguasai yang namanya Adobe Premiere Pro ataupun DaVinci Resolve. Bedanya Adobe Premiere Pro dengan DaVinci Resolve itu beda bagian atau beda kontribusi pada bagian editingnya itu sendiri ya. Misalnya Adobe Premiere Pro itu biasanya digunakan untuk clipping lah, untuk memisahkan video gitu, storyboarding bisa juga. Bedanya dengan DaVinci Resolve tuh ya, Adobe Premiere Pro itu yang namanya koreksi warna atau color grading itu tidak sekuat yang ada di DaVinci Resolve ya. DaVinci Resolve itu bisa juga digunakan seperti Adobe Premiere Pro ya, tapi ya preferensiku ya aku tuh lebih suka Adobe Premiere Pro di bagian editingnya doang, sedangkan pada DaVinci Resolve itu untuk color grading ya. Nah, inilah contohnya. Untuk prosesnya sendiri itu simple ya. Biasanya aku kumpulin dulu setiap rekaman yang ada ke media project yang terdapat di DaVinci. Nah, kalian tuh bisa lihat bahwa navigasinya DaVinci itu lumayan berbeda ya dibanding software video editing yang standar. Hal itu tuh dikarenakan DaVinci Resolve yang mengelompokkan setiap prosesnya ke halamannya tersendiri, seperti media, editing, efek visual, dan juga audio. Melainkan Premiere di mana setiap panel itu terdapat pada satu halaman. Nah, karena aku ngeditnya di Premiere Pro, aku tuh nge-skip semua halaman-halaman tersebut dan langsung ke halaman koreksi warna ya. Untuk prosesnya tuh bisa lama ya. Mungkin itu karena aku ngeditnya tuh satu persatu. Kecuali kalau misalnya kalian sudah punya presetnya sendiri ya. Nah, itu prosesnya bakal jauh lebih cepat. Dan setelah itulah kalian tuh bisa langsung ekspor videonya dan lanjut ke edit sequence di Premiere Pro. Nah, walaupun kedengeran pendek, aku mungkin saja bisa buat video yang formatnya lebih panjang lah dikit mengenai hal tersebut.
Dan yang terakhir adalah After Effects. Misalnya After Effects tuh bisa juga digunakan seperti Adobe Premiere Pro ya, agak beda sih dikit ya. Korelasinya tuh mirip seperti Adobe Photoshop dengan Adobe Illustrator ya. Dimana Adobe Photoshop seperti Premiere Pro itu lebih umum ya dia ya. Akses atau navigasi yang mudah. Namun di bagian-bagian teknis atau misalnya mau buat visual effects seperti CGI gitu atau 3D, buat intro sebuah video gitu, atau grafis motion grafis yang biasa digunakan di video-video corporate gitu ya, buatnya di After Effects ya. Kadang aku tuh juga gabung kedua hal tersebut itu menjadi satu video. Nah, sebagai demonstrasi aku tuh tinggal menggunakan aset yang telah ada ya. Setelah itu buat desain dari aset tersebut dan juga buat animasi dari desain sebelumnya. Simple dan efektif. Sedangkan untuk proses, aku tuh memilih untuk buat sejenis animasi kartu bisnis ya, khususnya format US ataupun Kanada. Nah, untuk formatnya tuh lebih mengacu pada aspek rasionya ya. Untuk format US ataupun Kanada itu aspek rasionya 2:3,5. Sedangkan untuk isi bisnis cardnya sendiri itu nggak banyak ya. Biasanya cukup isi nama, logo perusahaan, website, nomor telepon, dan juga email. Nah, lanjut ke proses animasi di After Effects ya. Sebenarnya nggak banyak sih yang perlu dilakukan. Kamu tuh tinggal keyframing seperti posisi, rotasi, ataupun skala dari objeknya itu sendiri. Dan untuk hasil, ya kalau kalian merhatiin sebenarnya udah tadi sih animasinya. Sebagai kesimpulan, aku tuh planning untuk buat sejenis tier list mengenai software yang aku gunain tadi. Ya kalau mikirin lagi sih kayaknya enggak, ya siapapun yang menggunakan software tersebut ya, seperti cinematographer, fotografer, visual artist, ataupun sekedar hobi ya, aku itu nggak berhak ya untuk ngejudge apapun software yang kalian gunakan. Ya menurutku After Effects lebih bagus sih. Bye bye.